Sekarang ini bukan lagi rumor, tapi sudah menjadi informasi resmi. Baru kemarin kita berbicara di kanal YouTube ini bahwa Iran, menurut intelijen Israel, sedang merencanakan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump. Dan hari ini, Presiden Amerika Serikat sendiri untuk pertama kalinya secara terbuka mengonfirmasi bahwa dia adalah target nomor 1 dalam daftar target pembunuhan Iran, dan mengungkapkan bahwa dia telah meninggalkan instruksi khusus kepada pemerintahannya dan militer untuk menghadapi situasi tersebut. Katanya, jika sesuatu terjadi padanya, Iran, kutipannya, diperintahkan untuk benar-benar dibombardir pada tingkat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Trump menyatakan bahwa militer Amerika Serikat sudah menentukan target dan menyiapkan senjata untuk menghadapi situasi seperti itu. Sementara itu, dari pihaknya, Majtaba Khamenei hari ini mengeluarkan pernyataan tertulis baru yang pada dasarnya bersumpah akan membalas kematian ayahnya dan mengancam akan melakukan serangan teror di seluruh dunia. Dan di tengah ancaman pribadi ini, sensasi strategis kedua sedang berkembang. Gambar satelit menunjukkan bahwa tinta di nota kesepahaman belum kering, tetapi Iran sudah mulai membangun kembali fasilitas nuklirnya. Dan garis ketiga yang menghubungkan semuanya adalah ultimatum keras dari Donald Trump kepada Teheran dengan tenggat waktu hingga malam ini, yaitu hari Sabtu. Dan sekarang, Iran secara aneh menyatakan bahwa serangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz hanyalah, kutipan, kesalahan sistem. Ya, apapun maksudnya itu. Dalam episode ini, kita akan membahas rencana yang diungkapkan oleh Donald Trump terhadap Iran, konspirasi Iran melawan Trump, pemulihan rahasia program nuklir Iran, dan ultimatum dengan tuntutan untuk menyerahkan 400 kg uranium. Jika tidak, seperti yang dikatakan di Washington, tidak akan ada kesepakatan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik-topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Mari kita bersama-sama menuju 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, mari kita mulai dengan sensasi utama. Dalam wawancara dengan New York Post, Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya secara langsung menceritakan bahwa ia telah menyiapkan suatu rencana terhadap Iran jika dirinya sendiri dilenyapkan. Berikut kutipannya. Saya sudah lama ada dalam daftar mereka. Inilah yang sedang kita hadapi. Satu-satunya hal, saya sudah meninggalkan instruksi jika sesuatu terjadi benar-benar membombardir mereka pada tingkat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nah, itulah rencana terhadap Iran yang disebutkan di judul episode ini. Ini bukan ancaman abstrak, tetapi menurut Trump ini adalah perintah yang sudah diberikan sebelumnya kepada militer, semacam arahan anumerta untuk serangan besar-besaran. Pada saat yang sama, Trump pada dasarnya membantah sensasi tentang konspirasi baru yang kita bicarakan kemarin. Ketika ditanya tentang laporan bahwa Iran telah merancang rencana baru untuk membunuhnya, dia menjawab bahwa katanya tidak ada rencana baru sama sekali. Dan Teheran sudah menginginkan kematiannya selama bertahun-tahun. Dan seperti yang dinyatakan oleh Teheran, Israel tidak menemukan sesuatu yang baru. Ini adalah nuansa penting untuk analisis yang jujur. Kita akan membahasnya sedikit nanti, sekarang kita catat dulu, lalu kita analisis lebih lanjut. Tidak heran saya mengatakan di episode kemarin bahwa peringatan Israel tentang rencana pembunuhan terhadap Trump bisa jadi adalah tipu muslihat yang bisa membuat Trump bertindak lebih keras terhadap Iran. Namun demikian, pada siang hari Sabtu, Donald Trump kembali mengulangi ancaman terhadap Iran dan mengancam Iran dengan serangan 1.000 rudal sebagai balasan atas upaya pembunuhan terhadap dirinya. Berikut kutipan dari Trump. 1.000 rudal sudah dipersiapkan dan diarahkan ke Republik Islam Iran, dan ribuan lagi akan segera menyusul jika pemerintah Iran melaksanakan ancamannya. Melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat, dalam hal ini terhadap saya. Perintah sudah diberikan, dan militer Amerika siap, bersedia, dan mampu dalam waktu 1 tahun dengan kemungkinan perpanjangan untuk sepenuhnya menghancurkan seluruh wilayah Iran. Alhamdulillah, tulis Trump. Sebagai pengingat, sebelumnya pihak berwenang Israel telah memperingatkan Amerika Serikat bahwa Iran sedang merencanakan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump, yang membuat Washington meningkatkan langkah-langkah keamanan terhadap Presiden, termasuk selama kunjungan ke KTT NATO di Turki. Dan untuk memahami apa yang terjadi, kita butuh sedikit latar belakang. Permusuhan Teheran terhadap Trump bukanlah sesuatu yang abstrak. Permusuhan itu bisa dibilang punya tanggal pasti mulainya. Karena Iran secara terbuka berusaha membunuh Presiden Amerika Serikat sejak tahun 2020
ketika atas perintah Trump, Komandan Pasukan Khusus Quds, Qasem Soleimani, dilenyapkan di Baghdad. Sejak saat itu, balas dendam atas kematian Soleimani menjadi masalah kehormatan bagi rezim di Teheran. Hari ini, media Iran telah menerbitkan pernyataan tertulis dari pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, di mana ia bersumpah untuk melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Ali Khamenei. Selanjutnya adalah kutipan yang menurut media Iran berasal dari Mojtaba Khamenei, yang saya ingatkan sebenarnya belum pernah dilihat oleh siapapun. Kutipan, "Kami bersumpah akan menuntut balas atas darah kalian dan darah semua syuhada dari kedua perang ini, dengan menghukum para pembunuh yang telah mempermalukan diri mereka sendiri." Balas dendam adalah tuntutan rakyat kami, dan itu pasti harus dilaksanakan. Nama-nama orang yang bertanggung jawab atas kematian Ayatollah dan warga Iran lainnya sudah diketahui semua orang. Apakah kami akan berada di sini atau tidak, itu akan tetap dilaksanakan. Dan segera, orang-orang yang mencintai kebebasan di seluruh dunia akan menjalankan bagian mereka dalam misi ilahi ini. Dan inilah kalimat terakhir tentang orang-orang Iran. Di seluruh dunia, ya itu yang paling mengkhawatirkan. Karena ini bisa jadi semacam isyarat tentang kemungkinan serangan teroris di kota-kota Eropa, Amerika, dan di seluruh dunia. Dan di sini perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa upaya pembunuhan yang digagalkan terhadap Donald Trump. Yang paling heboh adalah penembakan di rapat umum di Butler, negara bagian Pennsylvania, pada 13 Juli 2024. Ketika peluru melesat hanya beberapa sentimeter dari kepala dan mengenai telinga Donald Trump. Pada Februari 2026, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada seorang pria yang mencoba menembak Trump di lapangan golf di Florida pada September 2024. Pada bulan April, saat makan malam bersama para jurnalis, seorang pria bersenjata ditangkap, dan saat itu juga terdengar ledakan. Dan baru-baru ini, 8 orang didakwa atas persiapan serangan teroris pada hari ulang tahun Donald Trump dengan rencana serangan menggunakan drone dan penembak jitu. Diduga mereka berencana melakukannya saat pertunjukan UFC di dekat Gedung Putih. Dan konteks terbarunya, dan ini yang paling mengerikan, di pemakaman pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh, Ali Khamenei, para peserta membentangkan spanduk besar dengan seruan untuk melenyapkan Donald Trump. Dan reaksi Donald Trump sendiri menunjukkan bahwa dia menganggap ancaman itu serius, bahkan di tingkat pribadi. Meskipun tentu saja dia juga membanggakan diri, tapi tetap saja dia paham bahwa ancaman itu benar-benar menyintainya. Di KTT NATO di Ankara, dia menyebut orang-orang Iran, saya kutip, sebagai sampah dan melontarkan tirade yang keras, kutipan. Mereka punya pemimpin, mereka menghilang, lalu ada yang lain, juga menghilang. Sekarang ada yang baru, mungkin mereka juga akan menghilang. Dan tahu tidak, saya juga bisa menghilang karena saya adalah target nomor 1 mereka. Nah, setelah KTT NATO dalam perjalanan pulang, Presiden Trump, saya ingatkan, mengganti pesawat. Gedung Putih kemudian mengonfirmasi bahwa itu dilakukan dari dalam demi alasan keamanan. Saya ingatkan, ke Ankara dia dibawa oleh pesawat kepresidenan yang baru-baru ini diberikan oleh Qatar kepada Amerika Serikat. Dan saat kembali, Trump terbang dengan Air Force One yang lama, yang sudah sejak lama digunakan, jika boleh dikatakan begitu, oleh Gedung Putih. Dan pesawat pertama itu tetap berada di Ankara, kemudian katanya sempat diperlihatkan kepada beberapa tentara Amerika, tapi intinya adalah mereka mengganti pesawat, jelas demi alasan keamanan. Sekarang, penjelasan jujur yang harus disampaikan agar analisis ini tetap objektif. Di sekitar konspirasi percobaan pembunuhan terhadap Trump ini ada semacam lapisan kedua. Trump sendiri, saya ingatkan, menyatakan bahwa orang-orang Israel katanya tidak menemukan hal baru, dan justru merekalah yang menyebarkan informasi tentang konspirasi baru ini. Dan sebelumnya, sejumlah pejabat Amerika tidak menutup kemungkinan bahwa laporan Israel tentang rencana baru yang spesifik itu mungkin saja merupakan alat pengaruh. Artinya, itu adalah upaya untuk mendorong Trump mengambil sikap yang lebih keras. Pada saat itu, dia sedang mempertimbangkan apakah akan meningkatkan serangan terhadap Iran. Dan Amerika Serikat, menurut pejabat mereka sendiri, tidak dapat mengonfirmasi data tersebut secara mandiri. Kesimpulannya adalah seperti ini. Kenyataan ancaman terhadap Trump tidak terbantahkan. Hal itu telah dibuktikan oleh sejarah 6 tahun setelah eliminasi Soleimani. Namun rincian rencana terbaru di sini adalah bagian dari permainan intelijen. Dan fakta bahwa Trump mengungkapkan instruksinya kepada pihak militer di pemerintahan justru sekarang, itu juga merupakan sinyal tekanan yang kuat kepada Teheran. Tepat di tengah-tengah negosiasi. Jadi ancaman pribadi telah menjadi bagian dari tawar-menawar besar.
Sementara drama seputar upaya pembunuhan terhadap Trump berlangsung, muncul berita yang menghantam langsung ke jantung kesepakatan nuklir. Citra satelit yang sebelumnya tidak tersedia atas permintaan pemerintah Amerika Serikat jatuh ke tangan jurnalis dan menunjukkan bahwa Teheran mulai mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya segera setelah penandatanganan gencatan senjata atau seperti yang Anda tahu, nota kesepahaman pada 17 Juni. Citra satelit terbaru untuk bulan Juni dan Juli yang dianalisis oleh CNN bersama dengan Institut Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Internasional menunjukkan bahwa Iran mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan merekonstruksi fasilitas di mana uranium yang diperkaya mungkin disimpan. Awalnya, di atas lubang-lubang bekas serangan dibangun tempat pelindungan sementara. Lalu beberapa minggu kemudian, saat nota kesepahaman masih berlaku, di fasilitas tersebut muncul mesin pengaduk beton, dan tempat pelindungan itu dilepas serta diganti hanya dengan jaring. Para ahli mengatakan bahwa truk dan beton adalah tanda bahwa orang Iran berniat menutup lubang akibat serangan Amerika dan Israel, serta tetap memulihkan akses ke fasilitas nuklir. Dalam beberapa minggu terakhir, di fasilitas-fasilitas tersebut terlihat jelas kendaraan yang keluar masuk terowongan, meskipun saya tekankan, ada laporan dari Trump sendiri bahwa semua pintu masuk dan keluar sudah hancur. Ini tentang titik-titik tertentu. Ini adalah fasilitas di desa Parchin dekat Teheran, yang selama kampanye Amerika di Iran pada bulan Juni tahun lalu telah beberapa kali diserang. Dan fasilitas yang dikenal sebagai Gunung Piksaks. Ini menimbulkan pertanyaan utama, apakah Iran sendiri telah melanggar nota kesepahaman yang ditandatangani pada akhir Juni? Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa Trump baru kemarin menyatakan bahwa uranium yang diperkaya telah dikubur, sehingga bisa dianggap bahwa tujuan denuklirisasi Iran seolah-olah telah tercapai. Dan pada akhirnya, ultimatum baru pun diumumkan dengan tenggat waktunya berakhir malam ini, Sabtu 11 Juli. Washington secara resmi, baik melalui saluran langsung maupun perantara, menuntut Teheran hingga akhir Sabtu 11 Juli untuk secara terbuka mengakui bahwa Selat Hormuz terbuka untuk semua dan berjanji segera menghentikan serangan terhadap kapal-kapal komersial. Alasannya adalah bentrokan laut di Selat Hormuz yang dianggap Amerika Serikat sebagai pelanggaran memorandum. Pernyataan pejabat Amerika sangat tegas, katanya, jika tidak ada jaminan dari Teheran, itu tidak akan menjadi hari yang baik bagi mereka. Itu adalah kutipannya. Namun, tuntutan yang paling eksplosif tentu saja adalah tuntutan nuklir. Menurut Reuters, Amerika Serikat bersikeras bahwa perjanjian damai tidak mungkin tercapai tanpa penyerahan lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya tingkat tinggi kepada Amerika Serikat. Dan jika terjadi penolakan, Washington mempertimbangkan langkah-langkah tekanan baik militer maupun ekonomi. Dan kini pihak Trump memberi isyarat bahwa dalam beberapa hari ke depan, jika Iran tidak merespons permintaan ini, maka perang akan dimulai kembali. Nah, sekarang jelas mengapa citra satelit dan pemulihan program nuklir di Iran begitu penting. Iran memperbaiki tempat penyimpanan uranium tepat pada saat Amerika Serikat menuntut agar uranium itu diserahkan kepada mereka. Sementara itu, rezim Iran sudah menemukan dalih. Menurut Anda, bagaimana Teheran hari ini menjelaskan serangannya terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz? Hampir seperti lelucon. Iran menyatakan kepada otoritas Amerika bahwa serangan di Selat Hormuz terjadi akibat kutip gangguan pada sistem. Nah, dalam pembicaraan pribadi, menurut pejabat Amerika, orang-orang Iran mengungkapkannya dengan lebih sederhana lagi. Selanjutnya, saya kutip. Mereka berkata kepada kami gagal, kami membuat kesalahan, mari kita lanjutkan saja pembicaraan. Namun di balik ungkapan yang canggung ini tersembunyi kunci dari segalanya. Inilah yang baru kemarin kita bahas di kanal YouTube ini. Perpecahan di dalam rezim Iran, dan itu semakin terlihat dengan jelas. Intelijen Amerika Serikat mencatat bahwa tidak ada kesatuan di Teheran. Sebagian negosiator ingin melanjutkan diplomasi. Sementara kelompok garis keras, kelompok radikal secara aktif menentang kesepakatan damai ini dan berjuang untuk mendapatkan pengaruh. Dan menurut versi yang disampaikan orang Iran ke Washington, kelompok radikal lah yang menembaki kapal-kapal dagang di Selat Hormuz, berusaha menggagalkan segala bentuk negosiasi dengan Amerika dan merebut kembali pengaruh mereka. Ini menjelaskan semuanya sekaligus. Dan serangan yang terjadi meskipun ada gencatan senjata, serta perbaikan rahasia fasilitas nuklir, dan mungkin bahkan pembicaraan tentang upaya pembunuhan terhadap Trump. Ada ibaratnya Iran yang ingin membuat kesepakatan, dan setelah itu hidup normal. Dan ada Iran yang ingin menggagalkannya dengan cara apapun.
Hari ini di Muscat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang omong-omong sehari sebelumnya dilempari batu oleh kerumunan di Teheran sedang mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Oman yang membahas krisis di Selat Hormuz. Dan tepat setelah KTT ini, Washington menunggu deklarasi resmi. Dan selanjutnya, menurut media Saudi, pada 12 Juli tim teknis dari Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan bertemu di Pakistan. Kesimpulan dari seluruh cerita ini. Saat ini, semua pihak sedang memainkan permainan diplomasi yang sangat mencolok. Dan Donald Trump mengungkapkan rencananya terhadap Iran, yaitu memerintahkan pengeboman negara itu dalam skala yang belum pernah mereka lihat jika terjadi upaya pembunuhan terhadap dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia secara terbuka mengakui dirinya bisa dibilang sebagai target nomor 1. Satelit mendapati Iran secara diam-diam memulihkan fasilitas nuklirnya, tepat saat gencatan senjata berlangsung. Nah, Amerika Serikat mengajukan ultimatum dengan tenggat waktu hari ini dan menuntut penyerahan 400 kg uranium, tanpa itu tidak akan ada kesepakatan. Gencatan senjata yang sebulan lalu diumumkan Donald Trump sebagai kemenangan bersejarahnya, kini sebenarnya tergantung pada sehelai benang dan, secara kiasan, benang itu dipegang oleh sebagian orang Iran yang ingin memutusnya begitu saja. Dan mereka terus berusaha memutusnya, tapi sepertinya guntingnya belum cukup tajam. Saya bicara tentang para radikal. Mereka sekarang menembaki kapal-kapal di Selat Hormuz. Dan terakhir, saya akhirnya ingin mengatakan mengapa Anda harus benar-benar berlangganan saluran YouTube ini. Semua topik yang kita bahas di episode ini sebenarnya sudah kita bahas di saluran YouTube ini sejak kemarin. Silakan cek sendiri. Sementara banyak media baru membahas topik ini hari ini, tidak percaya? Silakan tonton episode kemarin di saluran YouTube ini tentang Timur Tengah dan bandingkan dengan apa yang ditulis banyak media hari ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.